Bayangkan satu makhluk yang pernah dipuja langit, disanjung karena ibadahnya, dan berdiri sejajar dengan para malaikat, kini berhadapan dengan satu sosok yang tak pernah gagal menjalankan perintah Tuhan, Iblis, penguasa kesombongan yang menantang takdir sejak awal penciptaan. Akhirnya bertemu dengan malaikat maut, sang pencabut nyawa yang tak mengenal belas kasihan. Tidak ada tempat bersembunyi, tidak ada penundaan, dan tidak ada negosiasi. Di hadapan ajal, semua tipu daya runtuh, semua keangkuhan lenyap. Apakah iblis mampu menghindar? Atau inilah akhir dari kesombongan yang ia rawat selama ribuan tahun? Inilah kisah tentang ketaatan dan pembangkangan, tentang kemuliaan yang jatuh menjadi kehinaan, dan tentang satu kepastian yang tak bisa ditolak oleh siapapun, kematian. Sebelumnya bantu subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar. Semoga rezekinya lancar. Amin. Ya Robbal Alamin. Jauh sebelum namanya dikaitkan dengan kutukan dan kesesatan, iblis dikenal sebagai makhluk yang tekun beribadah. Ia bukan malaikat, tetapi kedekatannya dengan ketaatan membuatnya berada di lingkungan yang paling suci. Waktu berlalu dalam sujud, tasbih, dan kepatuhan yang nyaris tak terputus. Di antara para jin, tidak ada yang menyamai kesungguhannya. Bahkan, para malaikat mengenalnya sebagai makhluk yang rajin dan disiplin dalam menjalankan perintah Tuhan. Iblis berasal dari golongan jin, makhluk yang diciptakan dari api tanpa asap dan dianugerahi kehendak bebas. Tidak seperti malaikat yang selalu taat tanpa pilihan, jin memiliki kebebasan untuk memilih jalan hidupnya. Ada yang tunduk, ada pula yang membangkang. Di antara semua jin itu, iblis yang kala itu dikenal dengan nama Azazil menjadi sosok paling menonjol. Ketaatannya menjadikannya istimewa, hingga ia diberi kesempatan hidup di tengah para malaikat. Kedudukan itu bukan hal sepele. Berada di lingkungan para malaikat berarti menyaksikan keagungan, keteraturan, dan kesucian yang tidak bisa dijangkau makhluk lain. Iblis menyaksikan bagaimana para malaikat tunduk tanpa ragu, bergerak tanpa pamrih, dan beribadah tanpa keluhan. Dalam waktu lama, ia menjadi bagian dari pemandangan langit yang tenang dan tertib. Dari luar, ia tampak seperti teladan kesalehan. Namun di balik ketekunan itu, perlahan tumbuh sesuatu yang tak kasat mata. Sebuah perasaan halus yang nyaris tak disadari. Iblis mulai menyadari betapa tinggi kedudukannya dibanding makhluk lain. Ia mulai membandingkan dirinya dengan jin-jin lain yang lalai, dan diam-diam merasa lebih layak berada di posisi mulia itu. Kesalehan yang seharusnya melahirkan kerendahan hati, justru menumbuhkan kebanggaan tersembunyi. Hari demi hari, ibadah terus ia lakukan. Tetapi makna ibadah itu mulai bergeser. Dari ketaatan yang tulus, berubah menjadi pencapaian yang ia banggakan. Dari penghambaan, menjadi pembuktian diri. Tanpa ia sadari, iblis mulai menilai kemuliaan dengan ukurannya sendiri. Ia merasa layak dihormati bukan karena perintah Tuhan, melainkan karena usahanya sendiri. Kesombongan itu tidak muncul dalam bentuk pembangkangan terbuka. Ia bersembunyi rapi di balik kesalehan. Tidak ada yang curiga, bahkan mungkin iblis sendiri tidak menyadarinya. Tetapi benih itu terus tumbuh, menunggu satu momen untuk menampakkan diri. Satu perintah yang akan menjadi ujian bukan hanya bagi iblis, tetapi bagi hakikat ketaatannya. Di langit yang tenang, ketika ibadah mengalir tanpa henti, tidak ada yang menyangka bahwa makhluk yang tampak paling patuh justru menyimpan potensi kejatuhan terbesar. Kesalehan yang tidak disertai kerendahan hati berubah menjadi jebakan, dan iblis tanpa menyadarinya sedang berjalan menuju satu persimpangan takdir yang akan mengubah segalanya. Pada titik inilah kisah ini bermula, bukan dari pembangkangan, bukan dari kejahatan, melainkan dari kesalehan yang tercemar oleh rasa paling berbahaya. Kesombongan yang tumbuh diam-diam menunggu saatnya menuntut pengakuan. Kedekatan iblis dengan para malaikat membuatnya semakin akrab dengan kemuliaan. Setiap hari ia menyaksikan cahaya ketaatan yang tak pernah padam. Langit dipenuhi ketertiban, doa, dan kepasrahan total kepada Tuhan. Di tengah suasana itu, iblis merasa dirinya bukan lagi sekadar makhluk yang diterima, tetapi bagian penting dari tatanan suci tersebut. Perasaan itu tumbuh perlahan, hampir tak terasa. Sebagai jin, iblis diciptakan dari api tanpa asap, unsur yang kuat, bergerak, dan penuh energi. Api memberinya kecepatan, daya tahan, dan kecerdikan. Ia mulai memandang asal penciptaannya sebagai keunggulan. Dalam benaknya, api tampak lebih mulia dibanding tanah yang berat dan diam. Perbandingan ini tidak pernah ia ucapkan, tetapi ia simpan rapat di dalam pikirannya. Di hadapan malaikat yang tercipta dari cahaya,
Iblis merasa sejajar. Ia beribadah bersama mereka, berdiri di barisan yang sama, dan menerima perintah yang sama. Dalam waktu lama, ia mulai menganggap posisinya sebagai hasil jerih payah pribadi. Ibadah yang dilakukan tanpa henti, ia anggap sebagai bukti kelayakan. Dari sinilah, ilusi keunggulan mulai terbentuk. Kesalahan paling halus muncul ketika iblis mulai menilai dirinya dengan ukuran selain kehendak Tuhan. Ia tidak lagi melihat kemuliaan sebagai anugerah, melainkan sebagai hak. Setiap sujud yang ia lakukan terasa seperti prestasi. Setiap pujian yang terlintas di sekelilingnya menguatkan keyakinan bahwa dirinya memang pantas berada di tempat tinggi itu. Iblis tidak sadar bahwa ia mulai membandingkan. Ia melihat jin lain yang lalai, lalu merasa lebih suci. Ia melihat makhluk yang lebih rendah kedudukannya, lalu merasa lebih unggul. Tanpa ia sadari, pembandingan ini mengikis ketulusan. Ibadah yang seharusnya mendekatkan, justru menumbuhkan jarak antara dirinya dan hakikat penghambaan. Kesombongan tidak selalu datang dengan suara keras. Ia sering hadir dalam bisikan lembut yang memuji diri sendiri. Iblis masih taat, masih sujud, masih berzikir. Tetapi di dalam batinnya, ada suara yang berkata bahwa semua itu menjadikannya lebih baik dari yang lain. Dan suara itu semakin lama semakin kuat. Di langit yang penuh cahaya, tidak ada satupun makhluk yang mempertanyakan ketetapan Tuhan, kecuali satu hati yang mulai merasa dirinya memahami lebih dari yang diperintahkan. Iblis mulai percaya bahwa nilai suatu makhluk bisa diukur dari asal, usaha, dan keunggulan diri. Tanpa sadar, ia telah menempatkan penilaiannya sendiri sejajar dengan kehendak ilahi. Api yang menjadi asalnya kini membakar dari dalam, bukan membakar tubuh, tetapi membakar hati. Kesalehan yang tidak diiringi kerendahan hati berubah menjadi beban. Ia masih berada di tempat tinggi, tetapi pijakannya mulai rapuh. Yang terlihat hanya kemuliaan, namun yang tersembunyi adalah awal kejatuhan. Di saat itulah, langit bersiap pada satu peristiwa besar. Sebuah perintah akan datang, sederhana dalam bentuk, tetapi dahsyat dalam makna. Perintah yang akan mengungkap apakah ibadah iblis lahir dari kepatuhan sejati, atau hanya dari ilusi keunggulan yang ia bangun sendiri. Pada suatu masa, ketika langit berada dalam ketenangan yang sempurna, datanglah kehendak Tuhan yang akan mengubah arah sejarah seluruh makhluk. Allah mengabarkan kepada para malaikat tentang rencana penciptaan makhluk baru di bumi. Sebuah ciptaan yang berbeda dari cahaya dan api. Sebuah makhluk yang kelak memikul amanah besar sebagai khalifah. Kabar itu menggema di langit dan disimak oleh semua makhluk yang berada di sana, termasuk iblis. Makhluk itu diciptakan dari tanah. Unsur yang sederhana, berat, dan tampak tidak istimewa. Namun di balik kesederhanaan itu, Allah menganugerahinya sesuatu yang tidak dimiliki makhluk lain: pengetahuan, kesadaran, dan kemampuan memahami nama-nama segala sesuatu. Dari tanah yang dianggap rendah, lahirlah makhluk yang dimuliakan dengan ilmu dan tanggung jawab. Iblis menyaksikan penciptaan itu dengan perasaan yang sulit ia pahami. Ada rasa heran, ada pula kegelisahan. Dalam pikirannya yang telah lama terbiasa membandingkan, ia mulai menilai tanah terasa jauh lebih rendah dibanding api. Adam tampak lemah, baru diciptakan, belum memiliki pengalaman ibadah seperti dirinya. Tanpa disadari, benih kesombongan yang selama ini tersembunyi mulai bergetar menanti saatnya muncul. Ketika Adam telah disempurnakan dan ruh ditiupkan ke dalam dirinya, Allah memerintahkan satu hal yang sederhana namun syarat makna. Seluruh makhluk yang berada di hadapannya diperintahkan untuk bersujud sebagai bentuk penghormatan. Sujud itu bukan penyembahan, melainkan pengakuan atas kemuliaan yang Allah tetapkan. Perintah itu jelas, tanpa syarat, tanpa pengecualian. Para malaikat tidak bertanya, mereka tidak menimbang, tidak membandingkan, dan tidak menunda. Begitu perintah terdengar, mereka tunduk dalam kepatuhan mutlak. Sujud mereka lahir dari penghambaan yang murni. Bagi malaikat, perintah Tuhan tidak pernah perlu dipahami dengan logika pembanding. Ia cukup ditaati. Namun di antara barisan itu, ada satu makhluk yang terdiam. Iblis berdiri kaku. Pikirannya dipenuhi pergolakan. Perintah itu menghantam langsung ilusi keunggulan yang selama ini ia bangun. Ia merasa diuji, bukan oleh kesulitan, tetapi oleh kerendahan hati. Sujud kepada makhluk yang ia anggap lebih rendah terasa seperti penghinaan bagi harga diri yang telah lama ia pupuk. Di dalam dirinya terjadi pertempuran antara ketaatan yang telah ia jalani ribuan tahun dan kesombongan yang kini menuntut pembenaran. Dalam momen itu,
Iblis tidak lagi melihat perintah Tuhan, melainkan melihat dirinya sendiri. Api yang ia banggakan, ibadah yang ia kumpulkan, kedudukan yang ia rasa pantas, semua itu berdiri di hadapan satu perintah sederhana. Keputusan pun diambil. Iblis memilih diam, menolak tunduk, tidak dengan teriakan, tidak dengan pemberontakan terbuka, tetapi dengan keyakinan bahwa ia benar. Penolakan itu bukan sekadar sikap, melainkan pengungkapan jati diri. Di hadapan langit yang tunduk, iblis berdiri sendiri. Saat itulah garis pemisah tercipta, bukan antara malaikat dan jin, bukan antara cahaya dan api, melainkan antara ketaatan dan kesombongan. Perintah yang tampak sederhana telah mengungkap hakikat terdalam. Dan dari titik ini, jalan iblis tidak lagi kembali ke tempat semula. Keheningan menyelimuti langit setelah sujud para malaikat selesai. Semua makhluk telah menunduk dalam kepatuhan, kecuali satu yang masih berdiri. Iblis tidak bergerak, ia tidak tersandung, tidak terlupa, dan tidak ragu terhadap apa yang ia dengar. Penolakannya lahir dari keyakinan penuh bahwa dirinya memiliki alasan yang benar. Di saat seluruh langit tunduk pada perintah Tuhan, iblis memilih mempertahankan pandangannya sendiri. Penolakan itu bukan reaksi spontan, ia telah disiapkan oleh kesombongan yang tumbuh lama di dalam dirinya. Iblis merasa perintah itu tidak adil menurut ukuran yang ia ciptakan sendiri. Dalam benaknya, asal penciptaan menjadi ukuran kemuliaan. Api yang menyala ia anggap lebih tinggi dari tanah yang diam. Ia melihat Adam bukan sebagai ciptaan yang dimuliakan Tuhan, melainkan sebagai makhluk baru yang belum layak menerima penghormatan. Ketika ditanya tentang sikapnya, iblis tidak menunduk, tidak pula meminta penjelasan. Ia justru membela dirinya dengan alasan yang tampak logis di matanya, namun kosong dari kepatuhan. Ia menyebut api dan tanah, seolah penciptaan lebih penting daripada perintah. Di saat itu, iblis tidak sekadar menolak sujud, tetapi menempatkan penilaiannya di atas kehendak ilahi. Inilah bentuk pembangkangan yang paling berbahaya, bukan karena ketidaktahuan, melainkan karena merasa tahu. Iblis bukan makhluk yang asing terhadap perintah Tuhan. Ia telah lama hidup dalam ketaatan, tetapi justru karena itu, ia merasa memiliki hak untuk menilai. Kesalehan masa lalunya, ia jadikan tameng untuk membenarkan pembangkangan hari ini. Para malaikat menyaksikan tanpa suara. Mereka tidak membela, tidak menentang, dan tidak berdebat. Mereka tahu bahwa ketaatan tidak membutuhkan pembenaran. Apa yang terjadi di hadapan mereka bukan sekadar peristiwa biasa, melainkan pengungkapan hati. Iblis telah memperlihatkan apa yang selama ini tersembunyi di balik ibadahnya. Penolakan itu menjadi titik balik. Tidak ada lagi kemuliaan yang tersisa. Kedudukan yang dulu ia banggakan runtuh seketika. Dalam satu sikap, iblis memutuskan dirinya sendiri dari rahmat yang selama ini menaunginya. Ia tidak jatuh karena kurang ibadah, tetapi karena menolak tunduk. Allah menetapkan keputusan atas sikap itu. Iblis diusir dari lingkungan suci, dijauhkan dari kedudukan mulia yang pernah ia tempati. Laknat menyertainya hingga hari yang telah ditentukan. Kejatuhan itu bukan karena satu kesalahan kecil, melainkan karena kesombongan yang menolak koreksi. Namun yang paling mencolok bukanlah hukuman itu, melainkan respons iblis setelahnya. Ia tidak menyesal, tidak memohon ampun, dan tidak merendahkan diri. Sebaliknya, ia menguatkan pembangkangannya. Ia memilih mempertahankan kesombongan daripada kembali pada ketaatan. Dari sinilah arah hidupnya berubah selamanya. Sujud yang ditolak itu bukan sekadar peristiwa di masa lalu. Ia menjadi simbol perlawanan terhadap ketetapan Tuhan. Dalam satu keputusan, iblis menanggalkan seluruh ibadahnya dan memilih jalan yang gelap. Dan dari penolakan itulah, sebuah permusuhan panjang terhadap manusia pun mulai terbentuk. Pengusiran itu bukan sekadar perpindahan tempat, melainkan perubahan hakikat. Iblis yang sebelumnya berada di lingkungan suci, kini terpisah dari cahaya. Tidak ada lagi kedekatan, tidak ada lagi kehormatan. Yang tersisa hanyalah jarak yang terbentang lebar antara dirinya dan rahmat Tuhan. Kejatuhan itu terasa seketika, seperti pintu yang ditutup tanpa kesempatan kembali. Namun di tengah kehinaan itu, iblis tidak menunjukkan penyesalan. Ia tidak menunduk untuk memohon ampun, tidak pula mengakui kesalahan. Yang muncul justru kemarahan yang dingin dan terarah. Kesombongan yang sebelumnya tersembunyi kini berdiri tegak, tanpa penutup. Ia merasa diperlakukan tidak adil, seolah perintah yang ia tolak adalah ujian yang melampaui batas kewajaran menurut ukurannya sendiri. Dalam kondisi terusir dan terlaknat,
Iblis masih berani berbicara, bukan untuk meminta pengampunan, melainkan untuk meminta penangguhan. Ia memohon agar usianya dipanjangkan hingga hari kebangkitan. Permintaan itu bukan lahir dari penyesalan, tetapi dari niat yang lebih gelap. Ia ingin membuktikan bahwa kejatuhannya bukan akhir, melainkan awal dari pembalasan. Permintaan itu dikabulkan, bukan sebagai bentuk kasih, melainkan sebagai bagian dari ketetapan. Penangguhan usia bukanlah tanda keselamatan, melainkan beban tanggung jawab yang akan menjeratnya sendiri. Iblis diberi waktu, tetapi tidak diberi jalan keluar. Setiap detik yang ia jalani menjadi saksi atas pilihan yang telah ia buat. Dengan penangguhan itu, iblis mengikrarkan sumpah. Ia bertekad menyesatkan keturunan Adam, menyeret mereka dari jalan lurus, dan membuktikan bahwa makhluk yang dimuliakan itu tidak layak atas penghormatan yang diterimanya. Sumpah itu bukan sekadar ancaman, melainkan deklarasi perang terhadap manusia dan kebenaran. Namun dalam sumpahnya, tersembunyi pengakuan yang tak ia sadari. Iblis mengakui kekuasaan Tuhan dengan menyebut namanya. Ia tahu bahwa tidak ada satupun rencananya yang berjalan tanpa izin. Tetapi kesadaran itu tidak melunakkan hatinya. Justru ia menjadikannya alasan untuk menantang, bukan tunduk. Allah menetapkan batas atas sumpah itu. Iblis tidak diberi kuasa mutlak. Ia hanya bisa menggoda, membisikkan, dan memperindah keburukan. Ia tidak bisa memaksa. Mereka yang memilih jalan sesat melakukannya karena mengikuti, bukan karena dipaksa. Ketetapan ini menegaskan keadilan yang tidak pernah timpang. Sejak saat itu, iblis hidup dalam penantian panjang. Ia menyaksikan manusia lahir dan mati, jatuh dan bangkit, tersesat dan kembali. Setiap keberhasilan menyesatkan, menjadi penghibur sementara bagi luka kesombongannya. Namun di balik semua itu, satu kenyataan tetap berdiri kokoh. Penangguhan bukanlah keabadian. Kejatuhan dari puncak kehormatan telah mengubah iblis selamanya. Dari makhluk yang pernah dipuji langit, ia menjadi simbol pembangkangan. Dari kedekatan dengan cahaya, ia memilih hidup dalam bayang-bayang. Dan dalam penantian panjang itu, ia terus bergerak menuju satu kepastian yang tidak bisa ia tawar, meski ia menolak untuk mengakuinya. Penangguhan usia yang diterima iblis menjadi awal dari perjalanan panjang yang penuh tipu daya. Ia tidak lagi berada di lingkungan suci, tetapi juga belum menghadapi akhir. Waktu terbentang luas di hadapannya, seakan memberi ruang untuk membuktikan sumpah yang telah ia ikrarkan. Namun di balik kelonggaran itu, tersimpan ujian yang jauh lebih berat daripada kematian itu sendiri. Iblis menyadari bahwa penangguhan bukanlah kemenangan. Ia tahu keputusan itu datang dari Tuhan yang sama yang telah mengusirnya. Setiap napas yang ia jalani bukan hasil kecerdikannya, melainkan izin yang diberikan sementara. Tetapi kesadaran itu tidak membuatnya gentar. Ia justru mengubah waktu menjadi senjata, menjadikannya ladang untuk menanam kesesatan. Ia mulai mengamati manusia dengan saksama. Makhluk yang diciptakan dari tanah itu kini memenuhi bumi, hidup dengan harapan, ketakutan, dan keinginan. Iblis melihat celah di setiap hati. Ia memahami bahwa manusia tidak disesatkan dengan kekuatan, tetapi dengan janji kenikmatan, janji kekuasaan, dan janji kebebasan tanpa batas. Tidak semua manusia mudah tergoda. Ada yang kokoh dalam ketaatan, ada yang waspada terhadap bisikan. Tetapi iblis tidak pernah kehabisan kesabaran. Waktu panjang memberinya keunggulan. Ia menunggu saat lengah, saat kelelahan, saat kesedihan, dan saat keberhasilan. Dalam setiap kondisi, ia menyelipkan bisikan yang disesuaikan dengan keadaan. Di sisi lain, batas kekuasaannya tetap jelas. Iblis tidak mampu memaksa satu jiwa pun. Ia hanya bisa mengundang, memperindah, dan membelokkan persepsi. Pilihan tetap berada di tangan manusia. Ketetapan ini menjadi ironi bagi iblis. Ia berusaha keras, tetapi hasilnya selalu bergantung pada keputusan orang lain. Semakin lama waktu berlalu, iblis semakin menyadari beban dari penangguhan itu. Ia menyaksikan manusia yang tersesat kembali kepada Tuhan melalui taubat. Setiap kali itu terjadi, ia merasakan kekalahan yang tak bisa ia cegah. Taubat menjadi sesuatu yang tidak pernah ia miliki, dan itulah yang paling menyakitkan baginya. Penangguhan usia juga membuat iblis menyaksikan kematian berulang kali. Ia melihat bagaimana malaikat maut datang tepat waktu, tanpa pernah gagal. Raja dan rakyat, kuat dan lemah, saleh dan durhaka, semuanya berakhir sama. Pemandangan itu menanamkan kegelisahan yang tak pernah ia akui. Jika semua makhluk memiliki akhir,
maka penangguhan ini hanya menunda sesuatu yang pasti. Di tengah kesibukannya menyesatkan, iblis menyimpan ketakutan yang tidak pernah ia ucapkan. Ia tahu suatu saat penangguhan itu akan berakhir. Tidak ada peringatan, tidak ada kesempatan tawar-menawar. Waktu yang kini terasa panjang akan menyempit menjadi satu momen yang tak bisa dihindari. Permintaan yang dikabulkan itu perlahan berubah menjadi belenggu. Setiap detik yang berlalu mendekatkannya pada akhir yang ia takuti. Tetapi kesombongan menutup jalan untuk kembali. Iblis terus berjalan maju, bukan karena yakin, melainkan karena tidak mau mengakui kesalahan. Dan di balik semua itu, satu kepastian tetap berdiri. Penangguhan hanyalah jeda, bukan penghapusan. Ujian itu terus berlangsung, dan tanpa ia sadari, iblis sedang menghitung mundur menuju pertemuan yang tak pernah ia inginkan, namun pasti akan ia hadapi. Permusuhan iblis terhadap manusia tidak dimulai di bumi, melainkan di tempat yang paling suci. Surga yang tenang menjadi panggung pertama bagi tipu daya yang akan menentukan arah sejarah manusia. Iblis memahami bahwa untuk menjatuhkan manusia, ia tidak perlu kekuatan. Yang ia butuhkan hanyalah keraguan kecil yang diselipkan dengan halus. Adam dan pasangannya hidup dalam ketentraman. Mereka tidak mengenal lapar, tidak mengenal takut, dan tidak mengenal tipu muslihat. Segala kebutuhan tercukupi, dan larangan hanya satu. Larangan itu jelas, sederhana, dan tidak membingungkan. Tetapi justru di sanalah iblis melihat celah. Satu batas yang bisa ia jadikan pintu masuk. Iblis tidak datang sebagai musuh yang menakutkan. Ia hadir sebagai penasihat yang tampak tulus. Ia berbicara dengan bahasa yang lembut, penuh janji, dan dibalut kepedulian palsu. Ia tidak mengajak kepada pembangkangan secara terang-terangan. Ia hanya mengajukan pertanyaan, seolah ingin membantu Adam memahami sesuatu yang tersembunyi. Ia membisikkan bahwa larangan itu bukan untuk melindungi, melainkan untuk membatasi. Ia menanamkan dugaan bahwa ada keabadian atau kemuliaan yang disembunyikan di balik larangan tersebut. Bisikan itu tidak memaksa, hanya mengundang. Sedikit demi sedikit, keyakinan Adam dan pasangannya diuji. Pada akhirnya larangan itu dilanggar, bukan karena pemberontakan, tetapi karena lupa dan tergoda. Begitu kesalahan terjadi, kesadaran pun datang. Adam tidak membela diri, tidak menyalahkan siapapun, dan tidak mencari alasan. Ia menyadari kekeliruannya dan segera kembali kepada Tuhan dengan penyesalan yang tulus. Disinilah perbedaan besar itu tampak jelas. Ketika iblis melakukan kesalahan, ia membela diri dan menyalahkan perintah. Ketika Adam melakukan kesalahan, ia merendahkan diri dan memohon ampun. Dua sikap yang lahir dari dua hati yang berbeda. Taubat Adam diterima, sementara kesombongan iblis semakin mengeras. Iblis menyaksikan itu dengan kemarahan yang tak terucap. Ia berhasil menjerumuskan manusia pertama, tetapi gagal menghancurkannya. Taubat menjadi sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Baginya, kesalahan adalah kehinaan yang harus ditutupi dengan pembenaran. Bagi Adam, kesalahan adalah pintu untuk kembali. Turunnya Adam ke bumi bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan baru. Manusia diberi kesempatan untuk belajar, memilih, dan kembali. Bumi menjadi ladang ujian yang luas. Di sanalah iblis akan melanjutkan sumpahnya, mengintai dari setiap arah, menunggu kelemahan berikutnya. Bagi iblis, peristiwa di surga menjadi pelajaran penting. Ia belajar bahwa manusia bisa jatuh, tetapi juga bisa bangkit. Ia belajar bahwa godaan harus disesuaikan dengan kondisi. Dan yang terpenting, ia belajar bahwa waktu adalah sekutunya yang paling setia. Tipu daya pertama itu membentuk pola yang akan ia gunakan berulang kali. Janji palsu, keraguan, dan pembenaran. Namun, satu hal terus menghantuinya. Setiap kali manusia kembali melalui taubat, iblis menyadari bahwa meski ia diberi penangguhan, ia tidak pernah diberi kesempatan yang sama. Dan kesadaran itulah yang membuat permusuhannya semakin dalam, semakin dingin, dan semakin panjang. Sejak manusia diturunkan ke bumi, iblis menjalani perannya dengan kesabaran panjang. Ia tidak lagi berada di surga, tetapi pengaruhnya menjalar ke setiap sudut kehidupan manusia. Dari generasi ke generasi, ia menyaksikan kelahiran, perjuangan, dan kematian. Bumi menjadi panggung luas, tempat sumpahnya dijalankan tanpa henti. Iblis belajar membaca manusia dengan cermat. Ia memahami bahwa setiap hati memiliki celah yang berbeda. Ada yang tergoda oleh kekuasaan, ada yang rapuh oleh kesedihan, ada pula yang lalai karena kenikmatan. Ia menyesuaikan bisikannya dengan keadaan, mengubah wajah dan cara,
tetapi tujuan tetap sama: menjauhkan manusia dari jalan yang lurus. Namun, di balik kesibukannya menyesatkan, iblis tidak pernah lepas dari satu kenyataan yang mengganggu pikirannya. Ia menyaksikan kematian datang silih berganti. Anak kecil, orang dewasa, pemimpin besar, dan orang sederhana, semuanya berakhir sama. Tidak ada yang bisa menghindar ketika waktu itu tiba. Setiap peristiwa kematian menjadi pengingat yang tak bisa ia singkirkan. Ia melihat bagaimana sebagian manusia wafat dalam ketenangan. Wajah mereka damai, seakan disambut dengan kelembutan. Ruh mereka diangkat dengan tenang, meninggalkan jasad tanpa perlawanan. Pemandangan itu membuat iblis geram. Ia tidak mengerti mengapa makhluk yang sering ia goda masih bisa mendapatkan akhir yang tenang. Sebaliknya, ia juga menyaksikan kematian yang penuh kegelisahan. Ruh direnggut dengan keras, ketakutan menyelimuti, dan penyesalan datang terlambat. Pemandangan ini memberinya kepuasan sesaat. Ia merasa sumpahnya terbukti. Namun, kepuasan itu tidak pernah bertahan lama. Setiap kematian tetap mengingatkannya bahwa ajal adalah kepastian, bukan hukuman yang bisa ditunda selamanya. Penangguhan usia yang ia terima kini terasa seperti bayangan panjang yang mengikuti kemanapun ia pergi. Semakin lama ia hidup, semakin dekat ia dengan akhir yang tak ia ketahui waktunya. Tidak ada tanda, tidak ada peringatan. Ajal itu bisa datang kapan saja, dan pikiran itu menjadi beban yang tidak pernah ia akui. Iblis menyadari bahwa tidak ada makhluk yang benar-benar abadi. Penangguhan hanyalah jeda, bukan pembatalan. Ia tahu bahwa bahkan malaikat yang paling mulia pun memiliki batas. Pengetahuan itu menumbuhkan kegelisahan yang dalam. Ia mungkin menolak tunduk, tetapi ia tidak bisa menolak kepastian. Dalam kesendirian yang jarang ia akui, iblis merenungi nasibnya sendiri. Ia bertanya-tanya, bagaimana akhir itu akan datang? Apakah ia akan merasakan ketakutan seperti manusia, ataukah ada bentuk lain yang menantinya? Tidak ada jawaban. Hanya penantian yang terus berjalan. Penantian itu membuat iblis semakin keras. Ia menolak untuk berhenti, karena berhenti berarti menghadapi dirinya sendiri. Selama ia sibuk menyesatkan, ia bisa mengabaikan bayangan akhir. Selama ia berperan sebagai musuh, ia tidak perlu memikirkan saat ketika peran itu berakhir. Namun waktu tidak pernah berpihak. Ia terus bergerak, membawa iblis mendekati garis yang tak terlihat. Setiap generasi manusia yang berlalu adalah hitungan mundur yang tidak bisa dihentikan. Penantian itu tidak akan berlangsung selamanya. Dan di balik hiruk-pikuk dunia, satu kepastian menunggu dengan sabar. Ajal tidak pernah terburu-buru, tetapi selalu tepat waktu. Iblis boleh menunda rasa takutnya, tetapi tidak bisa menunda pertemuan yang telah ditetapkan. Penantian itu, cepat atau lambat, akan mencapai ujungnya. Waktu yang lama itu akhirnya menunjukkan tanda-tandanya. Alam semesta yang selama ini berjalan dalam keteraturan mulai menampakkan perubahan yang tak biasa. Langit tidak lagi terlihat tenang, bumi tidak lagi kokoh seperti sebelumnya. Tanda-tanda besar muncul silih berganti, seolah seluruh ciptaan sedang bersiap menyambut satu peristiwa agung yang tak bisa ditunda. Manusia merasakan kegelisahan tanpa sebab yang jelas. Hati mereka bergetar, meski lidah belum mampu menjelaskannya. Gunung-gunung yang dahulu tegak mulai terasa rapuh. Lautan kehilangan ketenangannya. Siang dan malam tidak lagi terasa seperti yang dikenal selama ini. Alam seperti berbicara dengan bahasa yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang mau merenung. Di tengah kekacauan itu, iblis merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ketakutan yang murni tanpa penutup kesombongan. Selama ribuan tahun, ia telah melihat tanda-tanda kecil. Namun kali ini berbeda. Ini bukan kematian satu jiwa, bukan kehancuran satu kaum. Ini adalah perubahan kosmik yang menandakan akhir sebuah fase keberadaan. Langit terbelah, bukan dengan suara lembut, melainkan dengan kedahsyatan yang mengguncang. Bintang-bintang jatuh berserakan, kehilangan tempatnya. Bumi memuntahkan apa yang selama ini disembunyikan. Gunung-gunung beterbangan seperti debu, ringan, dan tak berarti. Semua yang pernah dianggap kokoh, kini runtuh dalam sekejap. Iblis menyaksikan semuanya dengan mata yang terbuka lebar. Untuk pertama kalinya, ia tidak melihat celah untuk bersembunyi. Tidak ada tipu daya yang bisa ia gunakan. Tidak ada manusia yang bisa ia goda. Seluruh perhatian tertuju pada satu kenyataan. Waktu penangguhan hampir berakhir. Ketakutan itu berbeda dari kegelisahan yang pernah ia rasakan. Ini bukan kekhawatiran akan gagal, tetapi kepastian akan akhir. Ia menyadari
bahwa kekuasaan yang ia klaim selama ini tidak berarti apa-apa di hadapan kehendak Tuhan. Alam semesta sendiri tunduk, maka tidak ada tempat bagi pembangkang untuk berlari. Makhluk-makhluk lain juga merasakan kedahsyatan yang sama. Manusia berlarian tanpa arah. Jin terdiam dalam kebingungan. Semua makhluk menyadari bahwa ini bukan bencana biasa. Ini adalah awal dari pengadilan besar yang tidak bisa dihindari oleh siapapun. Di dalam dirinya, iblis mencoba mencari sisa-sisa kesombongan untuk bertahan. Namun setiap gemuruh langit mematahkan keyakinan itu. Ia teringat sumpahnya, teringat penangguhan yang ia minta, dan teringat bahwa semua itu memiliki batas. Batas yang kini berdiri tepat di hadapannya. Hari itu bukan hanya hari kehancuran, tetapi hari pembongkaran. Semua ilusi runtuh, semua kepura-puraan terbuka. Tidak ada lagi yang tersembunyi, tidak ada lagi yang bisa ditunda. Setiap makhluk akan berdiri pada posisi yang telah dipilihnya sendiri. Iblis kini memahami makna penantian yang selama ini ia jalani. Semua tipu daya, semua bisikan, semua kebanggaan mengarah pada satu titik. Titik ketika ia harus berhadapan langsung dengan takdir yang tidak pernah bisa ia tipu. Dan ketika alam terus berubah wajah, satu sosok bersiap melangkah, bukan dengan amarah, bukan dengan kebencian, melainkan dengan kepastian mutlak. Di saat itulah iblis menyadari bahwa pertemuan yang ia takuti selama ini sudah sangat dekat. Di tengah perubahan alam yang mengguncang, hadir satu sosok yang tidak dipengaruhi oleh kekacauan. Ia tidak tergesa, tidak terkejut, dan tidak ragu. Dialah pembawa kepastian. Malaikat yang menjalankan perintah tanpa pernah gagal. Kehadirannya tidak diumumkan dengan suara, tetapi dirasakan oleh seluruh keberadaan. Ketika ia mendekat, waktu seolah berhenti berdenyut. Iblis merasakan kehadiran itu lebih cepat daripada makhluk lain. Ada tekanan yang menekan batinnya, sesuatu yang tidak bisa ia lawan dengan tipu daya. Selama ini, ia terbiasa bergerak dalam bayang-bayang, bersembunyi di balik bisikan. Namun kini, tidak ada celah untuk menghilang. Sosok itu melihat tanpa mencari, mengetahui tanpa bertanya. Malaikat maut tidak datang membawa amarah. Ia tidak memancarkan kebencian dan tidak pula menunjukkan rasa benci. Ia hadir sebagai pelaksana, bukan penentu. Segala yang ia lakukan bersumber dari perintah yang tidak bisa ditawar. Tidak ada makhluk yang bisa mempercepat atau memperlambat langkahnya, karena waktunya telah ditetapkan jauh sebelum iblis mengenal kesombongan. Bagi makhluk beriman, kehadiran ini membawa ketenangan. Namun bagi iblis, kehadiran itu terasa seperti beban yang menekan dari segala arah. Ia menyadari bahwa semua kematian yang pernah ia saksikan selama ribuan tahun adalah bagian dari pola yang sama. Pola yang kini berbalik, mengarah kepadanya. Iblis mencoba menguatkan dirinya. Ia mengingat sumpahnya, perannya, dan segala tipu daya yang telah ia jalankan. Namun, semua itu terasa kosong. Tidak ada argumen yang bisa ia ajukan. Tidak ada pembenaran yang bisa ia susun. Di hadapan kepastian, kecerdikan kehilangan makna. Sosok pembawa ajal itu tidak berbicara panjang. Ia tidak perlu menjelaskan. Kehadirannya sendiri sudah cukup sebagai jawaban. Iblis menyadari bahwa malaikat ini tidak bertindak atas kehendaknya sendiri. Ia hanyalah perpanjangan dari keputusan yang telah lama ditetapkan. Dalam momen itu, iblis merasakan sesuatu yang tidak pernah ia izinkan masuk ke dalam dirinya. Ketundukan mutlak, bukan ketundukan yang ia pilih, melainkan yang dipaksakan oleh realitas. Ia boleh membantah perintah sujud, tetapi ia tidak bisa membantah ajal. Segala yang pernah ia banggakan runtuh dalam kesadaran itu. Api yang ia anggap unggul tidak memberinya kehangatan. Usia pianjang yang ia minta tidak memberinya perlindungan. Bahkan pengetahuan tentang manusia tidak memberinya keuntungan apapun. Malaikat maut melangkah lebih dekat. Tidak ada ancaman, tidak ada peringatan. Langkah itu sederhana, tetapi membawa makna yang tak terhingga. Iblis merasakan bahwa jarak antara dirinya dan akhir semakin menyempit, seperti lorong yang menyempit tanpa jalan keluar. Di saat itulah iblis memahami satu hal yang selama ini ia tolak. Kesombongan tidak pernah membatalkan takdir. Ia hanya menunda kesadaran akan kekalahan. Sosok pembawa kepastian kini berdiri di hadapannya, dan penangguhan yang ia banggakan telah sampai pada batas terakhirnya. Kesadaran akan akhir itu memicu naluri yang selama ini jarang muncul dalam diri iblis. Untuk pertama kalinya, ia ingin menghindar, bukan menyerang. Ketika malaikat maut berdiri semakin dekat, iblis merasakan dorongan kuat untuk melarikan diri. Bukan untuk menang,
melainkan untuk menunda. Sedetik saja terasa berharga ketika akhir sudah di depan mata. Ia bergerak cepat, lebih cepat dari apapun yang pernah ia lakukan. Wujudnya berubah, menyesuaikan dengan ruang yang ia lewati. Dari satu alam ke alam lain, dari tempat tinggi ke tempat terdalam, iblis berusaha mencari celah. Ia mendaki puncak yang tak tersentuh, menyelam ke palung yang tak bercahaya, dan menyusup ke ruang-ruang gaib yang jarang disentuh makhluk lain. Namun kemanapun ia pergi, rasa itu tetap ada. Tekanan yang sama, kehadiran yang sama. Tidak ada jarak yang benar-benar tercipta. Setiap langkah terasa sia-sia, seolah ia berlari di tempat. Dunia yang selama ini ia kenal sebagai medan permainan, kini berubah menjadi lorong sempit tanpa pintu keluar. Iblis mencoba bersembunyi di balik ilusi. Ia memecah dirinya menjadi bayangan, membaur dengan gelap, dan menipu persepsi. Semua trik yang selama ini ia gunakan untuk menyesatkan manusia, kini ia pakai untuk menyelamatkan diri. Namun tidak satu pun berhasil. Malaikat maut tidak mencari dengan mata, tidak mendengar dengan telinga, dan tidak terhalang oleh wujud. Dalam kepanikan, iblis menyadari sesuatu yang pahit. Selama ini, ia selalu memiliki ruang untuk mundur. Ketika gagal menyesatkan seseorang, ia bisa beralih ke yang lain. Ketika satu rencana runtuh, rencana lain menunggu. Tetapi kini, tidak ada pilihan alternatif, tidak ada rencana cadangan. Ini adalah satu-satunya jalan, dan ujungnya tidak bisa diubah. Rasa takut itu semakin menguat. Bukan takut pada rasa sakit semata, tetapi takut pada ketiadaan kendali. Selama ribuan tahun, iblis terbiasa mengendalikan arah, memengaruhi keputusan, dan memainkan waktu. Kini, waktu justru menguasainya. Setiap detik terasa berat. Setiap tarikan napas menjadi pengingat bahwa akhir semakin dekat. Ia mencoba membantah dalam batin. Ia mengingatkan dirinya tentang penangguhan yang pernah dijanjikan. Namun, janji itu tidak pernah berarti keabadian. Penangguhan memiliki batas, dan batas itu kini terlampaui. Tidak ada kesalahan dalam perhitungan, tidak ada kekeliruan, semua berjalan tepat seperti yang telah ditetapkan. Di satu titik iblis berhenti berlari, bukan karena menyerah, tetapi karena menyadari bahwa pelarian tidak mengubah apapun. Malaikat maut tetap ada, tidak lebih dekat, tidak lebih jauh. Kehadirannya konstan, seperti bayangan yang tidak bisa ditinggalkan. Kesadaran itu menghantam lebih keras daripada ketakutan. Selama ini, iblis menipu banyak makhluk dengan janji kebebasan dan kekuasaan. Kini ia merasakan sendiri betapa sempitnya ruang ketika takdir mengambil alih. Semua ilusi yang ia bangun runtuh, menyisakan kenyataan yang telanjang. Pelarian itu berakhir bukan dengan keselamatan, tetapi dengan kepastian. Tidak ada tempat yang cukup jauh, tidak ada wujud yang cukup tersembunyi. Iblis, makhluk yang selama ini membuat orang lain tersesat, kini tersesat di hadapan akhir yang tak bisa dihindari. Dan di hadapan kepastian itu, tidak ada lagi jalan untuk kembali. Ketika pelarian berhenti, keheningan menyelimuti ruang di sekeliling iblis. Tidak ada lagi gemuruh, tidak ada lagi perubahan wujud, dan tidak ada lagi upaya menghindar. Semua gerak seakan dibekukan oleh satu kenyataan yang tak bisa dinegosiasikan. Inilah detik yang selama ini ia tunda dalam pikirannya, namun tak pernah bisa ia hapus dari takdir. Iblis berdiri tanpa perlindungan. Kesombongan yang dulu menjadi perisai, kini runtuh sepenuhnya. Ia menyadari bahwa tidak ada satupun dari ribuan tahun perencanaan yang mampu mengubah momen ini. Semua tipu daya, semua strategi, dan semua pengaruh yang pernah ia banggakan tidak memiliki nilai apapun di hadapan ketetapan yang sedang berjalan. Malaikat maut tidak mempercepat langkahnya, tidak pula memperlambat. Detik ini datang tepat pada waktunya, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Kesempurnaan waktu itu justru membuat iblis semakin terhimpit. Tidak ada ruang untuk menyelah, tidak ada kesempatan untuk meminta jeda. Dalam keheningan itu, iblis mencoba menoleh ke masa lalu. Ia teringat saat ketika ia berdiri di barisan makhluk suci, ketika sujud dan ibadah menjadi rutinitas yang ia banggakan. Kenangan itu muncul bukan sebagai penghibur, melainkan sebagai penyesalan yang terlambat. Semua itu kini terasa jauh, seperti kehidupan lain yang tak mungkin ia capai kembali. Iblis ingin berbicara, ingin menyampaikan sesuatu, apapun, namun tidak ada kata yang layak diucapkan. Selama ini, ia menggunakan kata-kata untuk menipu dan membelokkan. Kini, kata-kata kehilangan kekuatannya. Tidak ada pembelaan yang dapat ia ajukan, karena ia tahu
bahwa segala yang terjadi adalah hasil dari pilihannya sendiri. Detik itu terasa panjang, meski sebenarnya sangat singkat. Dalam satu tarikan waktu, iblis memahami makna sejati dari tunduk, bukan tunduk yang lahir dari kesadaran, melainkan tunduk yang dipaksakan oleh kenyataan. Ia boleh menolak sujud, tetapi ia tidak bisa menolak akhir. Malaikat maut menjalankan tugasnya dengan ketegasan yang sunyi. Tidak ada kemarahan, tidak ada kebencian. Yang ada hanyalah pelaksanaan perintah. Bagi makhluk ini, iblis tidak lebih dan tidak kurang dari jiwa lain yang telah sampai pada batasnya. Tidak ada pengecualian bagi kesombongan, tidak ada kelonggaran bagi pembangkangan. Saat proses itu dimulai, iblis merasakan kehilangan yang belum pernah ia alami. Bukan hanya kehilangan wujud, tetapi kehilangan kendali. Selama ini, ia mengatur langkah orang lain. Kini, ia tidak bisa mengatur satupun detik untuk dirinya sendiri. Rasa sakit itu bukan sekadar penderitaan fisik, melainkan runtuhnya ilusi tentang kekuasaan. Teriakan yang ingin keluar tertahan tanpa suara. Tidak ada yang mendengar dan tidak ada yang menolong. Langit tidak berduka, bumi tidak menangis. Alam semesta hanya menyaksikan berjalannya hukum yang telah lama ditetapkan. Detik itu berlalu, dan bersamanya berakhir sebuah perlawanan panjang. Iblis yang selama ini menantang takdir, akhirnya berhadapan langsung dengan batas yang tidak bisa ia lampaui. Dan di hadapan batas itu, tidak ada lagi penundaan, tidak ada lagi kesombongan. Yang tersisa hanyalah konsekuensi. Ketika detik itu berlalu, tidak ada jeda bagi iblis untuk memahami sepenuhnya apa yang terjadi. Proses itu berjalan dengan ketegasan yang tak bisa diurai oleh pikiran. Renggutan itu bukan sekadar peralihan dari wujud ke ketiadaan, melainkan pemutusan total dari segala ilusi yang pernah ia bangun. Semua yang ia anggap sebagai kekuatan runtuh dalam satu tarikan takdir. Rasa sakit yang menyertainya tidak menyerupai apapun yang pernah ia saksikan pada makhluk lain. Selama ini ia melihat manusia menghadapi ajal dengan beragam akhir. Ada yang tenang, ada yang penuh kegelisahan. Namun apa yang ia rasakan melampaui perbandingan. Ini bukan hanya rasa sakit, tetapi kehancuran makna. Kesadaran bahwa tidak ada lagi waktu untuk membenarkan diri menjadi beban terberat. Iblis meronta, bukan dengan tubuh, melainkan dengan sisa kehendak yang tersisa. Ia ingin menahan, ingin mempertahankan satu titik kendali. Tetapi setiap usaha itu seperti menggenggam udara. Semakin ia mencoba, semakin ia menyadari bahwa kendali telah sepenuhnya berpindah. Yang tersisa hanyalah penyerahan paksa pada ketetapan yang telah lama menunggunya. Tidak ada sambutan, tidak ada perpisahan, tidak ada makhluk yang menangisi kejatuhannya. Langit tetap pada keteraturannya, bumi tetap pada porosnya. Alam semesta tidak berhenti hanya karena satu makhluk berakhir. Keheningan itulah yang paling menusuk. Kesadaran bahwa kejatuhannya tidak mengganggu keseimbangan apapun. Dalam momen itu, iblis memahami perbedaan mendasar antara dirinya dan manusia yang pernah ia sesatkan. Manusia memiliki kesempatan untuk kembali, sementara ia menolak setiap peluang yang pernah terbuka. Ia mengingat taubat Adam, penyesalan yang tulus, dan penerimaan yang menyertainya. Perbandingan itu kini menjadi penyesalan yang tak lagi berguna. Renggutan itu memisahkan iblis dari seluruh peran yang selama ini ia mainkan. Tidak ada lagi bisikan, tidak ada lagi rencana, dan tidak ada lagi pengaruh. Pasukan yang dahulu ia pimpin tidak lagi terhubung dengannya. Semua ikatan terputus. Kekuasaan yang ia banggakan ternyata hanya sementara, bergantung pada waktu yang kini telah habis. Ketika ruhnya terpisah, kesadaran terakhir yang tersisa adalah pengakuan pahit bahwa kesombongan, sekecil apapun bentuknya, selalu menuntut harga yang mahal. Ia tidak jatuh karena kurang beribadah, tetapi karena menolak tunduk ketika diperintah. Satu keputusan yang menggugurkan seluruh perjalanan panjangnya. Tidak ada penundaan lanjutan, tidak ada kesempatan kedua. Renggutan itu mengakhiri segalanya. Sebuah keberadaan yang pernah berdiri di puncak kehormatan kini berakhir tanpa kemuliaan. Dan dari kehancuran itu, tidak lahir penyesalan yang menyelamatkan, hanya kepastian akan konsekuensi. Dengan berakhirnya iblis, sebuah era tertutup. Bukan era kebaikan, bukan pula era kejahatan semata, melainkan era pembuktian kesombongan. Renggutan itu menjadi penutup yang sunyi namun tegas, mengingatkan bahwa setiap makhluk, setinggi apapun kedudukannya, tetap berada di bawah hukum yang sama. Dan di balik keheningan setelahnya, satu kenyataan berdiri tanpa goyah. Takdir tidak pernah bisa ditipu. Ia hanya menunggu waktu untuk menagih apa yang telah dipilih oleh setiap jiwa.
Keheningan setelah renggutan itu terasa berbeda. Tidak ada sorak, tidak ada ratapan, tidak pula tendi tanda kekacauan. Namun di balik ketenangan yang tampak, sebuah kekuasaan runtuh sepenuhnya. Iblis, yang selama ribuan tahun menjadi pusat pengaruh dan komando, kini tidak lagi ada. Kekosongan yang ditinggalkannya segera terasa di antara para pengikutnya. Pasukan yang selama ini bergerak di bawah bisikannya mendadak kehilangan arah. Mereka terbiasa menerima dorongan, strategi, dan janji. Tanpa sosok yang menjadi sumber keyakinan palsu itu, kebingungan menyebar. Tidak ada lagi suara yang memerintah, tidak ada lagi sosok yang dijadikan rujukan. Yang tersisa hanyalah gema sumpah lama yang kini terasa hampa. Sebagian dari mereka mencoba mempertahankan peran yang telah dijalani. Mereka terus menggoda, terus membujuk, dan terus menipu. Namun upaya itu tidak lagi memiliki kesatuan arah. Tidak ada pemimpin yang menyatukan tujuan. Setiap langkah menjadi terpecah. Setiap bisikan kehilangan daya tekan. Kekuasaan yang dulu terasa besar ternyata rapuh ketika pusatnya runtuh. Di sisi lain, manusia yang selama ini berada di bawah bayang-bayang pengaruh iblis tidak langsung menyadari perubahan itu. Kebiasaan lama masih berjalan. Nafsu, keserakahan, dan kelalaian tetap ada. Namun perlahan, satu persatu, ilusi tentang janji kekuasaan dan kebebasan mulai terlihat apa adanya. Tanpa penguat utama, kebohongan menjadi lebih mudah dikenali. Kepergian iblis juga membuka kenyataan pahit bagi para pengikutnya. Selama ini mereka mengikuti bukan karena kebenaran, melainkan karena janji. Janji yang tidak pernah memiliki dasar. Kini, tanpa sosok yang mereka anggap agung, mereka dihadapkan pada kenyataan bahwa semua pilihan itu berujung pada kesendirian. Kekuasaan iblis ternyata tidak pernah berdiri sendiri. Ia bergantung pada kepercayaan pengikutnya. Ketika kepercayaan itu runtuh, kekuasaan pun lenyap. Tidak ada warisan yang bisa ditinggalkan. Tidak ada sistem yang benar-benar kokoh. Semua yang ia bangun bersandar pada tipu daya dan ketakutan, bukan pada kebenaran. Dalam kehancuran itu, satu hukum terlihat jelas. Kekuasaan yang dibangun di atas kesombongan dan kebohongan tidak pernah bertahan lama. Ia mungkin tampak besar dan menakutkan, tetapi rapuh di dalam. Begitu sumbernya hilang, seluruh bangunan runtuh tanpa perlu dihancurkan dari luar. Para makhluk yang pernah merasa kuat di bawah panjinya kini menghadapi konsekuensi masing-masing. Tidak ada lagi perlindungan, tidak ada lagi alasan untuk menyalahkan pemimpin. Setiap jiwa berdiri sendiri, memikul pilihan yang pernah diambil. Kejatuhan ini bukan hanya tentang iblis, tetapi tentang semua yang pernah bergantung padanya. Ketiadaan iblis menandai berakhirnya satu babak panjang. Babak di mana kesombongan dipuja, pembangkangan dianggap keberanian, dan tipu daya disamarkan sebagai kebebasan. Kini, semua itu terbuka tanpa penutup. Kekuasaan yang pernah mengguncang banyak jiwa ternyata tidak lebih dari bayangan yang lenyap ketika cahaya kebenaran datang. Dari kejatuhan itu, dunia tidak berhenti berputar. Kehidupan tetap berjalan, pilihan tetap terbuka. Namun bekas runtuhnya kekuasaan itu menjadi peringatan yang tak terhapuskan, bahwa tidak ada kekuatan sebesar apapun yang bisa bertahan jika berdiri melawan ketetapan yang paling mendasar. Runtuhnya kekuasaan iblis menyisakan jejak yang tidak langsung hilang. Dunia tidak berubah seketika menjadi tempat yang suci, tetapi satu tabir telah tersingkap. Kesombongan yang selama ini dibungkus dengan janji dan tipu daya kini terlihat telanjang. Dari kehancuran itu, lahir pelajaran yang tidak ditujukan pada satu makhluk saja, melainkan kepada semua yang memiliki pilihan. Kesombongan selalu bermula dari perasaan lebih suci, lebih pintar, lebih pantas. Iblis tidak jatuh karena ia kurang beribadah, tetapi karena ia menilai ibadah sebagai hak istimewa. Dari situlah kesombongan menggerogoti makna ketaatan. Ketika ketaatan berubah menjadi alat pembanding, saat itulah kehancuran mulai berjalan tanpa disadari. Pelajaran itu tercermin dalam kehidupan manusia. Banyak yang memulai dengan niat baik, tetapi tersesat ketika pujian datang. Banyak yang berjuang dengan sungguh-sungguh, lalu lupa bahwa semua kemampuan adalah titipan. Kesombongan tidak selalu berwujud angkuh yang keras. Ia sering hadir dalam rasa aman palsu, dalam keyakinan bahwa diri sendiri tidak mungkin salah. Kehancuran iblis juga mengajarkan perbedaan antara salah dan membangkang. Kesalahan membuka pintu kembali jika disertai penyesalan. Pembangkangan menutup pintu itu dengan rapat. Adam jatuh karena salah,
tetapi bangkit karena tobat. Iblis jatuh karena menolak dan memilih bertahan dalam penolakan itu. Dua jalan yang tampak mirip di awal, tetapi berujung sangat berbeda. Ada pula pelajaran tentang waktu. Penangguhan bukan berarti keselamatan. Kesempatan bukan jaminan. Banyak yang diberi waktu panjang bukan untuk membuktikan kebenaran diri, melainkan untuk menunjukkan pilihan. Waktu hanya memperjelas arah yang telah dipilih. Ia tidak mengubah hati yang menolak untuk berubah. Dari kehancuran itu terlihat pula batas tipu daya. Sebesar apapun pengaruh, ia tidak bisa mengalahkan kebenaran yang konsisten. Tipu daya mungkin menang sesaat, tetapi kehilangan arah ketika berhadapan dengan ketetapan. Kekuasaan yang bertumpu pada kebohongan selalu bergantung pada kepercayaan palsu. Ketika kebohongan terungkap, kekuasaan runtuh dengan sendirinya. Pelajaran lain yang tak kalah penting adalah tentang tanggung jawab pribadi. Iblis mungkin menggoda, tetapi tidak pernah memaksa. Setiap jiwa memilih jalannya sendiri. Mengikuti keburukan adalah keputusan, bukan paksaan. Kehancuran iblis menegaskan bahwa tidak ada tempat berlindung di balik alasan. Pada akhirnya, setiap pilihan kembali kepada pemiliknya. Di balik semua itu, tersimpan pesan yang menenangkan. Jalan kembali selalu ada bagi yang mau merendahkan diri. Kerendahan hati bukan tanda kelemahan, melainkan perlindungan. Ia menjaga hati dari jebakan paling berbahaya, merasa diri paling benar. Selama hati mau tunduk, kesalahan tidak menjadi akhir. Kehancuran ini bukan untuk ditakuti, tetapi untuk dipahami. Ia berdiri sebagai cermin besar yang memantulkan wajah asli kesombongan. Siapapun yang menatapnya dengan jujur akan melihat arah yang seharusnya diambil. Bukan arah ke atas untuk membandingkan diri, tetapi arah ke dalam untuk memperbaiki niat. Dari puing-puing kehancuran itu, tersisa satu pesan yang sederhana namun tegas. Ketaatan tanpa kerendahan hati akan rapuh. Kesombongan sekecil apapun akan menuntut harga. Dan hanya mereka yang mau tunduk dengan jujur yang akan menemukan keselamatan sebelum waktu benar-benar habis. Setelah semua itu berlalu, yang tersisa bukan hanya kisah tentang satu makhluk yang jatuh, melainkan sebuah cermin besar bagi manusia. Cermin yang memantulkan pilihan, sikap, dan arah hidup setiap jiwa. Kisah iblis bukan sekadar cerita tentang pembangkangan di masa lampau, tetapi peringatan yang terus hidup di setiap zaman. Manusia, seperti iblis, dianugerahi kehendak bebas. Tidak ada paksaan dalam memilih jalan. Setiap langkah lahir dari keputusan, setiap keputusan membentuk arah. Perbedaannya terletak pada sikap ketika berhadapan dengan kebenaran. Iblis memilih membantah dan mempertahankan kesombongan. Manusia selalu diberi ruang untuk kembali selama ia mau merendahkan diri. Cermin itu menunjukkan bahwa kesombongan tidak selalu tampil dalam wujud besar. Ia sering hadir dalam bentuk yang halus. Merasa lebih benar dari orang lain, merasa lebih suci karena amal, atau merasa lebih pintar karena pengetahuan. Semua itu tampak sepele, tetapi di sanalah benih kehancuran sering ditanam tanpa disadari. Kisah ini juga mengingatkan bahwa ketaatan sejati tidak diukur dari lamanya beribadah, melainkan dari ketundukan hati. Iblis memiliki masa ibadah yang panjang, tetapi satu penolakan menggugurkan segalanya. Manusia mungkin memiliki banyak kekurangan, tetapi satu taubat yang tulus mampu mengangkat derajatnya kembali. Cermin itu menyoroti satu kenyataan yang sering dilupakan. Tidak ada yang kebal terhadap akhir. Kekuasaan, jabatan, kekayaan, dan pengaruh tidak memberi perlindungan ketika waktu telah habis. Ajal tidak memilih berdasarkan status. Ia datang pada siapapun yang telah sampai pada batasnya, tanpa kompromi dan tanpa penundaan. Di hadapan akhir itu, semua alasan runtuh. Tidak ada pembenaran yang tersisa. Yang ada hanyalah catatan pilihan yang telah dibuat. Itulah sebabnya kisah ini tidak berhenti pada kehancuran iblis, tetapi berlanjut pada pertanyaan yang diarahkan kepada manusia. Jalan mana yang sedang ditempuh dan kemana ia akan berakhir? Manusia sering tergoda untuk menyalahkan keadaan, menyalahkan lingkungan, bahkan menyalahkan bisikan. Padahal keputusan selalu berada di tangan sendiri. Iblis hanya mengajak, bukan memaksa. Mengikuti atau menolak adalah pilihan, dan setiap pilihan memiliki konsekuensi yang tidak bisa dihindari. Cermin ini juga membawa harapan. Selama nafas masih berjalan, pintu kembali tidak pernah tertutup. Kerendahan hati selalu lebih kuat daripada kesombongan. Mengakui kesalahan tidak merendahkan martabat, justru menyelamatkan. Berbeda dengan iblis yang menutup pintu itu sendiri,
manusia selalu diberi kesempatan untuk membukanya. Di ujung kisah ini, tidak ada ancaman, tidak ada paksaan. Yang ada hanyalah ajakan untuk merenung. Jika makhluk yang pernah berada di puncak kemuliaan bisa jatuh karena angkuh, maka kewaspadaan adalah keharusan bagi siapapun. Tidak untuk hidup dalam ketakutan, tetapi untuk hidup dalam kesadaran. Cermin ini akhirnya diletakkan di hadapan setiap hati, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyadarkan. Jalan ketaatan dan jalan kesombongan selalu terbuka. Perbedaannya terletak pada keberanian untuk tunduk sebelum dipaksa oleh kenyataan. Dan di sanalah kisah ini menemukan penutupnya. Bukan pada kematian iblis, melainkan pada pilihan manusia. Apakah akan belajar dari kehancuran yang telah terjadi, atau mengulangnya dengan cara yang berbeda? Setiap jiwa memegang jawabannya sendiri sebelum waktu benar-benar habis.